Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pada materi baru kaitannya dengan penggunaan fungsi library di program C untuk fungsi matematika. Ya. Di sini saya bagi menjadi dua bagian untuk hari ini. Bagian pertama, dan insya Allah pada pekan 2 masuk di bagian kedua gitu. Nah, sebagai pendahuluan perlu kita ketahui bersama bahwasanya bahasa program C itu menyediakan fungsi-fungsi matematika yang merupakan bawaan dan tersimpan di dalam pustaka atau library mat.h. Nah, untuk menggunakan fungsi-fungsi matematika tersebut ya dalam program C atau mungkin program yang akan kita gunakan, maka kita harus menyertakan fungsi tersebut di header ya, di bagian atas ya, yang biasanya kita gunakan include stdio.h ya. Maka di sini kita tambahkan include ya mat.h. Ini untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada di dalam fungsi-fungsi matematika yang sudah ada di program C. Nah, di bagian awal teman-teman, di sini kita akan review kembali bagaimana kita menampilkan bilangan real, khususnya dengan presisi tertentu ya. Kemarin ada yang bentuknya float, ada yang integer, ada yang double dan seterusnya. Jadi secara umum itu kalau kita ingin menggunakan bilangan real, bilangan yang ada desimal, itu diawali dengan persen ya, persen, kemudian F itu berarti bilangan real ya. Tapi kalau sudah kita berikan titik N, titik tertentu ya, titik 3, titik 2, itu artinya kita ingin mengeluarkan hasil program atau running program dalam digit tertentu di belakang koma. Contohnya ini ada printf persen titik 3 F atau float yang ini akan diisi oleh nilai 3,14159. Karena di sini ada titik 3, maka di belakang koma akan ditampilkan hanya 3 bilangan atau 3 digit. Sehingga di sini hanya sampai dengan ini 1, 2, 3, sehingga sampai dengan yang satu ini 141. Cuma di sini akan berlaku pembulatan ya. Karena di belakangnya adalah 5, 9, kalau dibulatkan kan ini jadi 6 ya, ini jadi 2. Sehingga output dari running program ini, perintah ini akan menjadi 3.142. Nah, kemudian bisa juga kita tambahkan juga beberapa penggunaan, karena kalau kita menggunakan untuk operasi saintifik itu kan kadang disajikan dalam bentuk digit signifikan. Bisa digunakan yaitu persen, titik, angka berapa, kemudian G, itu namanya signifikan. Misalkan ini 12345.678, maka ini disajikan dalam istilah notasi ilmiah menjadi 1,235 ya, ini dibulatkan kali dengan 10 pangkat 4. Ini maka di dalam program itu 10 pangkat itu menjadi eksponen E ditambah dengan 0,4. Ini artinya 10 pangkat 4 ya. Nah, kemudian bisa juga menggunakan ini digit signifikan, maksudnya signifikan yang angka berarti ya. Bisa juga ini bersama dengan scientific notation ya. Jadi kalau ini kan negatif, maka pangkatnya menjadi negatif ya. Ini kan 0,0001234, dan kita ingin menyajikan dalam 2 digit di belakang koma, maka outputnya adalah ini 1.23 eksponen negatif 04 gitu. Nah,
Kemudian di sini kita cermati contoh yang sederhana. Jadi di sini ini belum masuk menggunakan library ya, library math belum, tapi ini untuk mengenalkan atau mereview yang dulu sudah pernah kita pelajari. Nah, setelah kita menuliskan nama program, mungkin di sini kita deklarasikan nilai X ya, double, bilangan real double dengan nilai X 3,14159 kalau dalam koma, dalam bahasa program itu menggunakan titik, dan juga bilangan Y 1234567.9999933 ya. Nah, kita akan munculkan bagaimana kalau kita sajikan dalam 2 digit ya. Sini adalah print X ya, kita akan menyajikan X dalam 2 digit di belakang koma, maka ini persen titik 2 karena dia bentuknya bisa float ya, pakai F ya. X ini akan ditampilkan 2 digit di belakang koma, yang ini 3 digit di belakang koma, yang ini adalah 5 digit di belakang koma. Nah, kemudian kita tambahkan lagi ya, misalkan ini kan titik 2. Nah, di sini ada tambahkan 25.2 ya, artinya kalau di awal itu kan 25 karakter ya, 25 karakter dengan 2 digit di belakang komanya. Ini juga sama ya. Kemudian bagaimana kalau disajikan dalam bentuk scientific ya, scientific ini menjadi titik 2E ya, kemudian signifikan titik 4G ya, ini beberapa perintah yang harus dipahami dalam penggunaan komputasi. Kemudian yang untuk yang E juga sama, yaitu titik 2E ini titik 4G ya. Kemudian kalau kita jalankan teman-teman, nanti teman-teman coba programnya diketik ulang, dipraktekkan, maka yang di bagian awal ini kan titik 2, maka akan disajikan 2 digit di belakang koma. Yang sini titik 3, maka 3 digit di belakang koma. Kemudian yang sini ada titik 5, maka ada 5 bilangan di belakang ada 5 bilangan di belakang koma. Kemudian yang sini ada 25, ada 25, 25 juga, titik 2, titik 3, titik 5. Itu artinya dari sini sampai sini itu total 25 spasi. Ya, 25 spasi, kemudian di belakang komanya ada 2. Ya, kalau ini kan otomatis ya, merujuk pada 2 digit di belakang koma. Kalau yang sini akan dibuat seragam, ini spasi 1, 2 sampai dengan ke 25 di sini ya. Kemudian kalau kita sajikan dalam scientific ya, 10 pangkat ya, ini kan 3,14 kan 10 pangkat 0 ya. Ingat 10 pangkat 0 kan nilainya 1 ya. Nah ini. Kalau yang G ya, G juga sama, nilai signifikan bilangan ya 3,142 ya. Jadi ini yang E ini scientific notasi, yang sini adalah digit signifikan ya, sehingga ada 4 bilangan kan 1, 2, 3, 4 ini. Kemudian yang Y kalau kita sajikan dalam bentuk notasi ilmiah ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, koma atau titik 9, 9 dan seterusnya. Maka dibuat kalau ilmiah kan 1,2, 3 ya. Kemudian kali 10 pangkat 6 ya. Ini kan dari sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Kalau kita sajikan dalam bentuk nilai signifikansi ya hampir sama ya, 1,235 ya, 1, 2, 3 ini dibuatkan 10 pangkat 6 eksponen positif 6 ini. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan library program C untuk membuatkan bilangan. Jadi untuk membuatkan bilangan desimal kita buatkan sampai ke berapa digit desimal atau berapa bilangan ya di belakang digitnya. Dalam program C itu ada fungsi floor, ada fungsi round, ada fungsi scale ya. Di situ ada kalau kita mau pakai yang fungsi ini maka harus disertakan header mat.h. Untuk sahil itu maksudnya apa? Pembulatan ke atas. Pokoknya kalau lebih
Kalau ada masuk desimal, semua bilangan dibulatkan ke atas. Ya, 3,2 maka outputnya 4. Negatif 3,2 maka dibulatkan ke atasnya 3. Kenapa? Kan negatif. Ya, negatif 3 sama negatif 3,2 kan lebih gede yang negatif 3. Maka dibulatkan ke atas. Yang floor ini pembulatan ke bawah. Ya, 3,8 dibulatkan ke bawah menjadi 3. Negatif 3,2 dibulatkan ke bawahnya menjadi negatif 4. Yang round ini sering kita pakai, ini aturan pembulatan pada dasarnya ya, pada umumnya. Misalkan di sini pembulatan ke terdekat. Misalkan di sini kasus menjauh dari 0 3,5 maka dibulatkan menjadi 4. Demikian juga yang ini ya, dibulatkan ke bilangan di atasnya. Itu menjauh dari 0 intinya. Kalau dia lebih dari setengah, lebih dari 5 ke atas. Nah, sebagai contoh kita akan menggunakan perintah floor, kemudian fungsi round sama sail. Kita deklarasikan sebuah bilangan real tipe float dengan A dan B masing-masing nilai 9,3 dan 9,7. Yang atas ini untuk A, yang bawah ini untuk yang B. Maka di sini floor, kemudian round sama sail ya. Perintahnya ini kan kita cetak dulu nilai A-nya sekian ya. A akan diisi %1F ya. Maksudnya adalah di belakang koma itu ada 1 digit dan diisi oleh variabel A. Nah, kemudian akan dibulatkan tipe integer ya, tipe bilangan bulat. Nah, integer ini perhatikan cara-cara seperti ini ya. Ini jadi ini akan ditampilkan, ini ada persen, itu ada alamat akan diisi oleh ini ya. Integer dari floor fungsi A, nilai A fungsi floor nilai A. Yang sini integer round A, integer sail A. Yang B juga sama ya, yang B. Nah, kalau kita terapkan 9,3 dengan menggunakan pembulatan floor, maka ini menjadi 9. Yang round ini juga menjadi 9. Yang sail itu dibulatkan ke atas dari 10. Yang 9,7 floor ini dibulatkan ke bawah 9. Yang round karena ini cenderung mendekati ke atas maka dibulatkan ke 10 ya. Yang sail ini apapun dibulatkan ke atas dari 10 ya. Jadi tolong kalau kita ubah, misalkan kan tadi bilangan positif, kalau kita ganti menjadi negatif ya, negatif 9,3 isinya sama negatif 9,7, maka kalau kita terapkan pada floor, round sama sail untuk yang A ya, maka ini kan dibulatkan yang lebih kecil ke dasar ya. Negatif 9,3 maka menjadi negatif 10 ya. Yang round ini juga dibulatkan menjadi negatif 9 karena dia cenderung ke 9. Yang sail ini dibulatkan ke bawahnya ya, negatif 9. Yang sini 9,7 maka floornya menjadi negatif 10. Yang round ini juga negatif 10 karena memang cenderung ke arah 10. Sail ini menjadi negatif 9 karena dibulatkan ke bawahnya. Nah, kemudian di bagian ini teman-teman sekalian kita kenalkan beberapa fungsi mat ya. Ada sin x, cos x, tangen x, tatan x ya, asin x, cos x, atan x, sin hiperlink ya, sin hx, cos hx, tangen x, absolut abs dalam kurung x, f abs, log x, log 10x, power x, y, square x, eksponen x ya. Nah, untuk yang trigonometri ini dalam bentuk radian. Jadi sudutnya radian, bukan sudut derajat gitu. Nah, kemudian di sini kita sebelum ke ini semua kita akan pelajari bagaimana menentukan harga mutlak ya dari sebuah bilangan, khususnya bilangan negatif ya. Ada 2 fungsi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah fungsi ABS, yaitu mencari nilai absolut dari bilangan bulat, sedangkan FABS untuk mencari nilai dari bilangan real. Ya. Jadi bilangan real itu sudah umum ya, semua masuk.
Tapi kalau bilangan bulat dia belum tentu bisa mencakup bilangan desimal. Nah, fungsi ABS ini tidak perlu menyertakan header mat titik H tidak usah. Tapi kalau fungsi FABS maka kita harus menuliskan di header yaitu mat library mat titik H. Nah, sebagai contoh teman-teman sekalian, di sini kita akan gunakan ABS yaitu bilangan negatif 5 itu akan kita mutlakkan. Ya, kalau cuma ABS ini nggak usah pakai mat, tapi karena di sini ada fungsi FABS maka tambahkan header mat titik H. Ini negatif 5, ABS negatif 5, kemudian FABS negatif 5, maka di FABS negatif 5 kalau kita running maka hasilnya seperti ini. Negatif 5 menjadi positif 5, negatif 5,0 menjadi 5 itu. Nah, kalau kita ingin kreatif, ini kan yang sudah jadi ya. Kalau kita sifatnya statis. Kalau kita tambahkan fungsi scan ya boleh ya. Scan F persen di understand ya. Tanda N kemudian A, ini NV, ini long float ya. Maka di sini menjadi tergantung bisa kita modifikasi bilangan apa yang mau kita mutlakkan ya. Maka di sini untuk memunculkan printf absolut dari yang sini ini persen D akan diisi bilangan A ya. Kemudian yang sini persen D ini akan diisi oleh ABS ya. Kalau yang sini FABS titik 3 artinya 3 digit di belakang koma diisi oleh B, ini diisi oleh fungsi ABSB yang sini. Sehingga kalau kita masukkan misalkan bilangan bulat 4 sama negatif 5, sekian, maka hasil outputnya semuanya bernilai positif. Nah, berikutnya adalah memangkatkan bilangan. Ini bisa digunakan atau kita bisa melakukan pemangkatan bilangan dengan menggunakan fungsi power. Jadi POW dalam kurung ya, power. Power ini berada di dalam library mat. Gitu. Contohnya ini 2,10 ya, power 2,10 itu maksudnya 2 pangkat 10 ya. Ini beberapa contoh ya, power 3 kuadrat, 2 pangkat 3, 2 pangkat 6 ya. Kita munculkan di layar ya. Maka di sini ini kan tulisan biasa ya, yang sini diisi oleh ini ya. Persen titik 2F ini diisi oleh power 3,2 atau 3 kuadrat. Yang sini menyesuaikan. Kalau misalkan dipanggil ya gini ya. Jadi power 3 dengan 2 itu 9, 2 dengan 3 8 kan, 2 kali 2 kali 2 8. 2 pangkat 6 jadi 64 gitu. Nah, setelah pangkat kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi kuadrat yaitu SIRT ya. Jadi square 9 hasilnya 3, square 25 hasilnya 5. Kalau kita mau pakai fungsi ini maka harus dipanggil library mat titik H gitu. Nah, ini contohnya teman-teman sekalian. Akar 25 ini tulisan biasa, yang ini akan diisi oleh yang ini. Yang persen titik 2F ini diisi ini, persen titik 2F diisi oleh ini ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menentukan logaritma bilangan. Ya, jadi dalam program C itu juga sudah disediakan dua fungsi untuk keperluan pencarian logaritma bilangan, baik logaritma natural maupun logaritma basis 10 ya. Kalau fungsi log yang digunakan untuk logaritma natural atau simbolnya ln itu logaritmanya itu berbasis dengan eksponensial. Sehingga eksponen kalau di sini e log x itu adalah y y sama dengan eksponen log x, maka x ini nilainya adalah e pangkat dengan y.
Nah, kalau basisnya 10, maka gunakan yang log 10 dalam kurung seperti ini. Sehingga di sini 10 log X, jika diterapkan lagi maka Y sama dengan log X, maka X adalah nilainya 10 pangkat Y. Gitu. Ini contohnya. Ya. Contoh bagaimana kita menerapkan fungsi log, fungsi power dan seterusnya. Nah, di sini kita deklarasikan variabel X 2, variabel Y umum masih belum diisi. Kemudian printf eksponen ya. Nah, di sini kita menggunakan definisi atau konstanta taruh di bagian atas ya. Jadi konstanta tipenya float dengan nama variabel E ini nilainya sekian gitu. Nah, di sini E-nya muncul ya, kita munculkan dengan perintah printf yakni X ya, kemudian ada tambahkan perintah Y sama dengan log X ya, maka Y sama dengan %f ya, maka Y akan dituliskan di sini ya, nilai Y akan dimasukkan di sini, log X ya sama dengan %f, f ini diisi oleh bilangan log X gitu. Kemudian print power E, Y ya, itu adalah eksponen pangkat dengan Y. Yang bawahnya adalah float A dan B ya, print A dan B, nilai A dan B, kemudian log 10 basis 10 dari A nilainya berapa, log 10 dari B ya, nilainya berapa. Kalau kita isikan ya seperti ini. Nah, kemudian sebagai tugas ya, buatlah tabel akar kuadrat dari suatu bilangan, misalkan 1 sampai dengan 100, gunakan fungsi for untuk menentukan nilai dari 1, 2, 3 sampai dengan 100. Kemudian jenis gunakan fungsi pembulatan ya. Sajikan lengkap dalam format tabel gitu. Jadi tabel akar kuadrat gitu. Tabel 1 akarnya berapa, 2 akar berapa dan seterusnya. Nah, kemudian yang nomor 2, kebalikan ya, tadi tabel akar kuadrat, ini tabel kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat dan seterusnya ya. Gunakan fungsi for untuk menentukan nilai. Jadi bilangan 1 sampai 100 itu dikuadratkan. Nilainya berapa? Sajikan dalam bentuk tabel. Yang ketiga, buat tabel untuk menentukan nilai logaritma dari n 1 sampai dengan 100, baik itu basis natural maupun basis 10. Gunakan fungsi for untuk menentukan nilai dari n 1 sampai dengan 100 ya. Jadi logaritma 1, logaritma 2, 3 sampai 100 berapa? Gunakan fungsi pembulatan agar hasilnya lebih rapi. Baik, untuk kegiatan hari ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada yang belum paham tolong bisa ditanyakan gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.